yang kedua, bari yang masih mukibin, muga-muga ndang sadiar. Karena saya juga termasuk menyadarkan di Semarang sulit. Jenengan nak jeli, para habib itu nggak punya santri. Mereka rata-rata itu menerima santri yang sudah jadi, yang siap manggung. Gini apa betul? Tapi mengapa ketika mereka sudah kenal Habib, cintanya pada Habib kadang melebihi cintanya pada Kiai NU? Ini kan tidak fair ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, pagi hari ini sengaja saya akan menyampaikan beberapa hal dan akan memutarkan sebuah video yang kebetulan ini kajian ini kemarin di Sragen beberapa hari yang lalu yang disampaikan beliau oleh Kiai Haji Imaduddin bin Usman Al-Bantani terkait masalah polemik nasab para habib. Kemudian beberapa hal juga tak sampaikan, memang bahwa NU itu adalah ibarat pasar yang cukup menarik dari berbagai kalangan. Habib nek jualan juga di NU, mungkin dari Muhammadiyah juga banyak yang jualan di NU, dari berbagai macam juga banyak jualan di jemaah NU. Artinya jualan dalam arti kata bahwa siapapun dimanapun ketika disampaikan kepada warga NU banyak yang menarik. Nah, oleh karena itu bahwa kita juga harus sadar, sementara kalau orang NU kadang-kadang atau ulama NU tadi disampaikan belum tentu akan dibeli atau istilahnya akan dipakai atau istilahnya diundang ceramah kepada Robitoh Alawiyah. Jadi itu tidak mungkin karena mereka adalah kasta nomor satu yang pengen dimuliakan, sementara dia tidak mungkin akan memuliakan kita. Inilah yang perlu disadari. Coba kita dengarkan pertanyaan dari beliau dari Semarang kalau nggak salah yang disampaikan di Sragen saat itu ya. Ping pinten? Ping 30.000 loh. Saat ini tak tanglet. Jenengan nate mireng Robitoh Alawiyah secara organisasi ngundang Kiai NU nate napa mboten? Lah ikan ora belen ngene iki jenenge. Ayo do sadar. Nah ini harus ada cara. Ini enggak belen. Nah. Terus yang kedua, bari yang masih mukibin, muga-muga ndang sadiar. Karena saya juga termasuk menyadarkan di Semarang sulit. Jenengan nak jeli, para habib itu nggak punya santri. Mereka rata-rata itu menerima santri yang sudah jadi, yang siap manggung. Gini apa betul? Tapi mengapa ketika mereka sudah kenal Habib, cintanya pada Habib kadang melebihi cintanya pada Kiai NU? Ini kan tidak fair ini. Lurus sama betul? Oh, mereka itu tinggal nompo jadi garek manggung. Lah yang didik dari Abatasa, Muktada, Khobar, Amsilatul Tasrifiyah dan lain-lain itu sopo sing didik? Habib atau Kiai NU? Lah kok rasa sadar-sadar? Nah terus untuk banser, kalau untuk apa ini sing laskar wis rasa. Untuk banser ini kudu sadar. Di pengajian-pengajian yang diikuti oleh yang diisi oleh Habib, ngopo banser tekone kok 100, kadang lebih. Tapi kalau yang isi dari Kiai Prubimi sing teko kok loro, telu. Jenengan kalau sudah ikut di Klacar, saya udah ikut masanya. Saya tuh di Klacar ya ikut, di Klasus ya ikut, PDPKP NU ya ikut. NU itu baiatnya pada Kiai NU, bukan pada Habib. Piye banser anggerono pengajian sing isi Habib teko kabeh iki dikira nang mlebu surga napa piye to? Jenengan kalau ngaji kitab Mbah Hasyim Asy'ari Irsadu Sari di halaman pertama ketok banget. Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah turunan Rasulullah
melalui Sunan Giri, melalui Joko Tingkir, melalui Sunan Giri. Jadi mengabdi ke NU dengan mengabdi ke Bagi Haji Hasyim Asy'ari itu sudah sama dengan mengabdi pada Habib. Lebih dari itu, percaya mboten? Paling urung melu PDPKP. Ya, demikian. Itu tadi salah satu pertanyaan yang disampaikan peserta auden yang ada di Sragen saat itu. Intinya bahwa kenapa kami tidak bosan-bosan menyampaikan, tidak pernah henti-henti menyampaikan, menyadarkan para muhibbin. Yang ada istilah, bahkan kemarin ada beberapa para kiai menyampaikan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Statement seperti itu adalah framing. Kenapa saya katakan framing? Karena pada dasarnya bahwa kita tidak pernah membenci Habib. Jadi kalau disandingkan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Tidak. Karena kami tidak pernah membenci. Justru kami mencintai para Habib untuk meluruskan segala sesuatunya. Apabila memang dia bukan daripada dzurriyyah Kanjeng Nabi, lalu kita sampaikan, kita elingke, kita sadarkan bahwa kalian adalah bukan dzurriyyah Nabi. Karena pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jadi salah mencintai dengan salah membenci. Ya memang kalau kita salah membenci, betul. Tapi kalau kita memang tidak pernah membenci, jadi bukan berarti kalau kita pembenci Habib, tidak. Kita hanya meluruskan suatu sejarah, meluruskan tentang atau mendudukan suatu perkara yang sesungguhnya. Tidak menjadi keturunan Nabi tidak jadi masalah. Tidak menjadi keturunan Nabi itu juga no problem. Banyak orang yang mulia bukan keturunan Nabi. Imam Syafi'i atau Imam Bukhari, kalau Imam Syafi'i masih ada dalam arti kata bukan keturunan Nabi, tapi dalam arti kata bahwa masih sejalur. Nanti ketemu di mana? Jadi masih dari keluarga di atasnya daripada Kanjeng Nabi. Kalau Imam Bukhari seorang ulama terkenal yang sangat luar biasa, beliau juga bukan seorang dzurriyyah Nabi, tapi nyatanya dikenal seluruh dunia. Bahkan bisa akhir zaman pun akan mengenal Bukhari itu siapa. Imam Bukhari itu siapa. Mulia. Jadi tidak perlu menjual nasab pun mulia. Bahkan sering disampaikan oleh Pak Kiai Maduddin bahwa presiden pun adalah seperti Presiden Jokowi. Bukan seorang dzurriyyah Nabi pun bisa menjadi orang yang mulia, bermanfaat di negeri ini. Kenapa harus seakan-akan mempertahankan aku harus dzurriyyah Nabi? Yang itu yang perlu dipertanyakan. Jangan-jangan karena apa? Tanpa dia mengaku embel-embel dzurriyyah Nabi, jangan-jangan dia tidak ada apa-apanya. Tolong sadar bahwa mereka datang di Indonesia berulang kali. Jangan lupakan sejarah. Mereka datang di Indonesia yang mendatangkan adalah Belanda. Menjadi kolonial bersama Belanda. Bergabung dengan kapiten-kapiten bersama Belanda. Menjadi kapiten-kapiten Belanda. Dan didatangkan ke Indonesia adalah dengan prinsip oleh Belanda untuk membantu Belanda. Bekerja bersama Belanda. Maka ada Mufti Batavia yang namanya Usman bin Yahya, adalah Mufti Batavia yang dibentuk atau yang dikelirkan oleh Belanda. Ini sejarah tidak bisa dilupakan. Bahkan sampai-sampai setiap tanggal 31 Agustus itu para Habib dari dulu itu memperingati tentang bagaimana peristiwa atau ulang tahunnya daripada Ratu Belanda Wilhelmina
dia selalu dirayakan itu tanggal 31 Agustus. Dirayakan luar biasa oleh para habib. Karena mereka bersyukur datang ke Indonesia, didatangkan Belanda, urip kepenak ning Indonesia saat itu. Maka pas ketika Jepang datang merasa keberatan sebenarnya. Oh, jangan-jangan aku diusir. Seperti Rohingya. Yang Rohingya didatangkan oleh Inggris ke Myanmar, lalu diusir setelah merdeka. Ketakutan memang Habib saat itu. Karena sama kasusnya antara Rohingya dengan Habib. Kalau Habib yang mendatangkan Belanda di Indonesia, sementara Rohingya yang mendatangkan Inggris di Myanmar. Atau termasuk bangsa Indonesia pun ada orang Jawa yang didatangkan ke Suriname, yang sampai sekarang menjadi warga negara Suriname. Sama di Suriname pun terjadi konflik saat itu. Akan diusir orang Jawa. Tapi ternyata ada suatu perdamaian yang sekarang sudah diakui clear bahwa orang Jawa yang ada di Suriname menjadi warga negara Suriname. Di Indonesia sama, Habib pun clear ketika Pak Soekarno akan memberikan suatu kebijakan ngusir para Habib. Orang-orang imigran harus kembali ke negaranya, termasuk orang Cina. Tapi apa yang terjadi? Bahwa Habib Hasbullah memberikan usul kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Soekarno saat itu, agar para Habib atau imigran-imigran yang ada di Indonesia biarlah menjadi warga negara Indonesia. Orang Cina tidak perlu pulang ke negaranya, Habib atau para orang-orang Yaman tidak perlu ke negaranya. Memang yang sampai sekarang bahwa di orang Yaman yang ada di Indonesia itu ada dua kelompok. Satu Al-Irsyad, yang kedua para Habib. Ingat, ini ada modus-modus atau strategi-strategi mereka untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama. Karena pas ketika Nahdlatul Ulama berdiri tahun 1926, Robitoh Alawiyah pun berdiri tahun 1928, kacak rong tahun. Kenapa dibentuk? Ini hati-hati. Yang satu Al-Irsyad atau disebut Wahabi, itu rongrong amaliyah NU-nya dari luar, menyerang dari luar, memusuhi dari luar kepada Nahdlatul Ulama, sementara bahwa para Habib sengaja dia masuk ke dalam, bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Bahkan ada beberapa Habib yang dalam struktur Nahdlatul Ulama ada di sana. Ini hati-hati, karena keduanya sama-sama dari Yaman. Yang satu nyerang dari luar, yang satu dari dalam. Ingat, ada suatu pepatah, ketika Nahdlatul Ulama runtuh, maka NKRI pun akan runtuh nanti. Ini perlu diwaspadai, hei para muhibin. Kalian kenapa kok masih menjadi inlander, masih menjadi budak-budak daripada sisa-sisa penjajahan? Karena dulu kita sebagai dianggap anjing sama Belanda. Inlander itu sama sederajat dengan anjing. Ketika kita dianggap seperti anjing oleh Belanda, dan mungkin sama kapiten-kapitennya itu adalah orang-orang Habib yang ikut Belanda, kok sekarang kita kok masih tetap seperti dulu ketika zaman penjajahan Belanda, masih mau dijadikan budak-budak mereka sampai sekarang. Doktrin kita tidak perlu seperti itu. Mari kita sadarkan, ini salah satunya bahwa kenapa kita bukan dalam arti kata membenci kepada Habib, tapi meluruskan sejarah, termasuk menyadarkan para muhibin yang sampai sekarang belum sadar-sadar. Saya rasa itu dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Hari kalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.